P11 Keterkejutan Ara. Terus bagaimana nanti kalau mereka pulang dan tak menerima pernikahan kita? Tanya Ara dengan wajah sedihnya. Tidak usah kamu pikirkan, mau menerima ataupun tidak, itu urusan mereka, jawab Dewa santai. Oh iya Mas, tadi yang menyerang mobil kita siapa ya? Apa Mas tahu? Tanya Ara penasaran. Aku belum tahu pastinya, tapi tebakanku itu adalah anak buah Sean, jawab Dewa yang merasa kalau orang yang menyerangnya tadi adalah anak buah Sean. Kalau itu anak buah Sean, berarti mereka sudah tahu kalau tentang pernikahan kita, ujar Ara yang merasa takut. Sepertinya begitu, tapi kamu tenang aja, aku akan melindungimu dari kejahatan Sean, ucap Dewa meyakinkan Ara. Tapi bagaimana caranya Mas? Tanya Ara sedih saat melihat keadaan suaminya yang duduk di kursi roda. Dewa mengembuskan nafasnya dengan kasar, mungkin ini saatnya memberitahukan semuanya kepada istrinya, agar tak ada kesalahpahaman di kemudian nanti. Ara, sebenarnya aku tidak lumpuh, aku bisa berjalan dengan normal, ucap Dewa sambil mengamati wajah cantik istrinya. Hah, masa sih Mas? Tanya Ara kurang percaya. Dewa langsung membuktikannya di hadapan Ara. Ia berdiri dari kursi rodanya lalu mendorong kursi rodanya menjauh darinya. Ara melongok dengan apa yang ia lihat. Apa benar suaminya ini tidak lumpuh? Lalu kenapa selama ini pura-pura lumpuh, apa alasannya? Banyak pertanyaan dari otak Ara. Kamu lihat kan aku tidak lumpuh, ucap Dewa yang sudah berdiri sambil melihat ke arah Ara. Ara langsung ikut berdiri di samping Dewa. Ia memperhatikan Dewa dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kamu beneran bisa jalan Mas, kamu gak lumpuh? Tanya Ara memastikan. Ya aku tidak lumpuh Ara, ada sesuatu hal yang membuat aku pura-pura lumpuh seperti ini, ucap Dewa yang langsung berjalan mendekat ke arah istrinya. Coba ceritakan kepadaku Mas, aku ingin tahu kenapa kamu sampai melakukan hal seperti ini. Tantanaya semakin penasaran, ia yakin banyak misteri lainnya dari suaminya itu. Dewa menggiring Ara untuk duduk di sofa, ia ingin bercerita dengan nyaman dan tenang. Ara, aku minta padamu, setelah apa yang kamu tahu hari ini, aku mohon untuk tetap merahasiakan semuanya. Aku tidak mau semuanya terbongkar, ucap Dewa memberi peringatan kepada Ara. Baiklah Mas. Aku tidak akan menceritakannya kepada siapapun, janji Ara. Begini Ara, sebenarnya aku ini adalah ketua mafia dari Black Horses, ucap Dewa menjada ucapannya. Apa, ketua mafia? Tanya Ara terkejut seolah tak percaya. Ya, dan Satria itu adalah asisten sekaligus tangan kananku di mafia. Terus, tanya Ra semakin penasaran. Keluargaku tidak ada yang tahu kalau aku adalah ketua mafia, hanya kamu yang tahu kalau aku ketua mafia. Aku menjadi ketua mafia dengan maksud melindungi pemerintahan dan keluargaku, jawab Dewa. Terus apa hubungannya dengan kamu yang pura-pura lumpuh? Tanya Ara. Awalnya aku memang lumpuh tapi aku sudah sembuh. Begini ceritanya. Dulu aku pernah mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh anak buah Sean yang berusaha mau membunuhku. Namun usaha mereka gagal karena aku masih hidup dan aku dinyatakan lumpuh oleh dokter. Namun aku terus berusaha mencari dokter handal untuk menyembuhkanku, sehingga akhirnya aku menemukan seorang dokter yang mampu menyembuhkan aku, dan dokter itu saat ini telah menjadi anak buahku di Black Horses. Aku sengaja diam saja tak memberitahu kalau aku sudah sembuh. Aku ingin melihat bagaimana pergerakan Sean dan juga aku sekalian menutupi jati diriku yang menjadi ketua mafia, jelas Dewa. Jadi Oma, Papa dan yang lainnya tidak mengetahui kalau kamu sudah sembuh? Tanya Ara memastikan. Ya mereka tidak tahu, semakin sedikit orang yang tahu semakin aman rahasiaku. Ara, aku melakukan ini semua demi keluargaku. Aku tak mau kalau Sean tahu kalau aku adalah ketua mafia, bisa-bisa dia akan berbuat nekat kepada keluargaku, termasuk Tante Mela, jelas Dewa lagi. Aku mengerti apa yang kamu rasakan Mas. Aku janji tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun.
Terima kasih Ara, ucap Dewa yang langsung memeluk Ara. Tubuh Ara langsung menegang saat Dewa memeluknya dengan sayang, padahal mereka sudah beberapa kali berpelukan, namun masih saja membuat Ara membeku tak berdaya. Ara, aku mau pernikahan kita seperti layaknya pernikahan pada umumnya. Ayo kita belajar untuk saling mengenal satu sama lain dan saling mencintai satu sama lain, ucap Dewa dengan serius. Aku sedari awal tidak pernah menganggap sebuah pernikahan kita sebagai mayan atau ajang uji coba Mas. Aku memang ingin benar-benar menjalani seperti pasangan suami istri pada umumnya, jawab Ara sambil tersenyum lalu membalas pelukan suaminya. Dewa tersenyum senang saat mendengar ucapan istrinya. Dewa langsung memberikan hadiah sebuah kecupan di kening Ara. Terima kasih, maaf dulu aku sempat berpikiran yang tidak-tidak tentangmu, ucap Dewa. Ara yang masih bengong atas tindakan Dewa tadi kepadanya, ia tak menyangka kalau Dewa akan mencium keningnya seperti tadi. Di tempat lain tempatnya di kediaman Rusli, kini mereka menjadi kesusahan semenjak tidak ada Ara di rumahnya. Termasuk Winda yang selalu marah-marah kepada suaminya yang tak mau mencarikan art untuk rumah mereka. Ayolah carilah art untuk rumah ini, aku sudah capek seharian mengerjakan pekerjaan rumah sendirian, ucap Winda merayu. Mama tahu kan kalau menyewa art itu harus dibayar, daripada membayar ATR mendingan uangnya buat kebutuhan yang lain aja, jawab Rusli yang tetap menolak untuk mencari art karena ia sayang dengan uangnya kalau harus diberikan kepada orang lain. Tapi Pak, aku sudah lelah mengerjakan ini itu tak berhenti-henti, keluh Winda dengan wajah melasnya. Ia berharap kalau suaminya itu mau merubah pikirannya. Salah sendiri mau dikerjaan sendirian. Tuh suruh Selin membantumu membereskan rumah, jangan kerjaannya hanya ngabiin uang aja tuh anak, ucap Rusli kesal. Papa tahu sendiri kan Selin itu pasti tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, dia lebih sayang sama kukunya daripada sama mamanya yang sudah pontang-panting dari pagi sampai sore, ucap Winda kesal dengan tingkah anaknya itu. Itu salah kamu kamu tidak pernah mengejarkan Selin dengan baik. Jadi dia seperti itu, sudahlah Papa mau berangkat ke kantor, takut terlambat, ucap Rusli yang langsung pergi meninggalkan rumahnya. Setelah menceritakan semuanya kepada Ara, kini Dewa sudah tak perlu memakai kursi roda lagi di arah lantai 3, sedangkan di lantai yang lainnya Dewa kembali menggunakan kursi roda. Ara, kamu lagi apa? Tanya Dewa yang berjalan mendekat ke arah Ara yang sedang masak di dapur mini yang ada di kamarnya. Aku lagi masak buat sarapan kita, Mas tunggu aja di sana sebentar ya, jawab Ara yang masih sibuk dengan kegiatan masaknya. Dewa melihat sebentar apa yang dimasak sang istri, setelah itu ia duduk di minibar yang tak jauh dari Ara, ia memprihatinkan Ara yang sedang sibuk mondar-mandir ke sana kemari. Dewa hanya tersenyum senang. Ia tak menyangka kalau saat ini ia akan hidup seperti layaknya seorang suami pada umumnya. Setelah matang, Ara langsung menghidangkan 2 piring nasi goreng untuknya dan Dewa. Ini Mas nasi gorengnya Mas mau dibuatin kopi atau teh? Tanya Ara yang ingin tahu apa kebiasaan suaminya setiap pagi. Air putih aja, kalau pagi aku gak pernah minum kopi atau teh. Kalau malam ya baru aku minum kopi, tapi kalau pagi cukup air putih aja, jawab Dewa merasa senang karena Ara mulai memperhatikan dirinya. Oh baiklah aku akan mengingatnya, ujar Ara sambil tersenyum, lalu menuangkan 2 cangkir air putih untuknya dan Dewa. Silahkan dicicipi Mas nasi gorengnya, aku gak tahu seleranya Mas apa, jadi aku masak nasi goreng aja semoga Mas suka, kata Ara. Aku gak pilih-pilih makanan kok semua bisa aku makan, termasuk kamu, sambungnya dalam hati sambil tersenyum. Ara hanya tersenyum senang karena suaminya tipikal orang gampang tak pernah memilih makanan. Baiklah dengan senang hati nanti aku akan masak makanan yang enak-enak buat Mas, ujar Ara bersemangat. Oke aku akan menunggunya. Ya udah ayo kita makan aku sudah lapar, kata Dewa yang sudah tak tahan sedari tadi mencium aroma nasi goreng buatan Ara.
Mereka pun mulai memakan nasi gorengnya. Dewa langsung melotot saat merasakan nasi goreng buatan Ara. Sejenak ia langsung terdiam dan menahan nasi gorengnya di dalam mulutnya. Seketika matanya langsung berembun dan meneteskan air matanya. Ara yang melihat suaminya menangis pun merasa heran sekaligus panik. Ia takut kalau suaminya tak menyukai nasi goreng buatannya. Mas kenapa nangis? Apa nasi gorengnya tidak enak? Tanya Ara hati-hati. Mendengar pertanyaan Ara langsung membuyarkan lamunan Dewa. Dewa langsung menghapus air matanya dan mengunyah nasi goreng yang sempat ia tahan dalam mulutnya dan menelannya. Ara, ini beneran kamu yang bikin nasi gorengnya? Pertanyaan bodoh dari Dewa. Seharusnya Dewa sudah tahu kalau nasi goreng itu Ara yang memasaknya karena dia tadi melihat Ara memasnya tadi. Ya mas, apa nasi gorengnya gak enak? Kalau gak enak biar Ara buat sarapan yang lain mas, ujar Ara yang merasa takut. Gak usah, nasi gorengnya enak, aku suka, nasi goreng ini mengingatkanku dengan almarhum mama. Kata Dewa jujur, saat Dewa merasakan nasi goreng buatan Ara ia jadi teringat dengan mendang mamanya yang dulu selalu membuat nasi goreng untuk sarapannya sebelum pergi sekolah. Mama, apa mamanya Mas Dewa dulu sering membuat nasi goreng juga? Tanya Ara yang merasa penasaran dan merasa leganya karena Dewa menyukai nasi gorengnya. Ya, Mama dulu sering banget bikinin sarapan nasi goreng, dan rasa nasi gorengnya sama persis dengan nasi goreng buatan kamu ini. Jujur selama ini aku sering kangen dengan masakan mamaku, dan selama mama gak ada yang bisa masak makanan yang sama persis rasanya dengan buatan mama, baru kamu yang bisa buat nasi goreng yang sama persis rasanya dengan nasi goreng buatan mamaku, jawab Dewa. Benarkah? Tanya Ra memastikan, jika iya maka Ara akan merasa senang dan akan memasakkan nasi goreng lagi nantinya untuk suaminya. Ya, nasi goreng buatan kamu sama persis dengan buatan almarhum mamaku. Nanti kalau kita lagi di mansion keluarga Alaska kamu buat nasi goreng seperti ini ya. Aku yakin papa sama oma pasti kangen dengan masakan almarhum mamaku, pinta Dewa. Baiklah mas, nanti saat kita berkunjung ke mansion aku akan memasak nasi goreng seperti ini di sana, jawab Ara senang. Terima kasih Ara, kata Dewa sambil tersenyum senang. Sama-sama mas. Yuk kita lanjutkan lagi makannya, ajak Ara. Dewa tersenyum lalu menggugkan kepalanya, mereka pun melanjutkan memakan nasi goreng yang katanya rasanya sama persis dengan buatan nasi goreng almarhum Mama Dewa. Ara merasa senang melihat Dewa yang makan dengan lahapnya, tak butuh waktu lama mereka telah menyelesaikan sarapannya. Ara, aku hari ini mau ke perusahaanku, kamu baik-baik di apartemen ya. Kalau kamu bosan di kamar kamu bisa ke lantai bawah ada para art, ucap Dewa yang setelah menyelesaikan sarapannya. Ya mas, apa mas, mau ke perusahaan Alaska Group? Tanya Ara. Gak, aku mau ke perusahaan Dewantara Group pinyaku, jawab Dewa. Ya Dewa memang sudah memiliki perusahaan sendiri yang ia dirikan sendiri, perusahaannya tak kalah besar dengan perusahaan Alaska Group. Namun semua orang tak ada yang tahu siapa pemilik Dewantara Group karena Dewa sengaja menyembunyikan jati dirinya termasuk keluarganya, yang sering terlihat di muka umum untuk mewakilinya adalah Satria asisten pribadinya. Sebenarnya Dewa tidak mau mengambil alih perusahaan Alaska Group karena perusahaannya sama besarnya dengan perusahaan Alaska Group dan ia ada rencana untuk memberikan perusahaan itu kepada Sean. Namun setelah tahu kelakuan bejat Sean, Dewa mengurungkannya dan lebih parahnya lagi ada satu kecurigaan Dewa kalau Sean ada sangkut mautnya atas meninggalnya mamanya. Namun saat ini belum ada bukti yang pasti kalau Sean terlibat. Dewa selama ini diam-diam menyelidiki atas kematian sang mama yang menurutnya tak wajar. Maka dari itu ia ingin mengusutnya dan mencari dalang pembunuhan mamanya. Ia tak akan melepaskan siapapun yang terlibat atas pembunuhan mamanya. Nanti saat aku tidak ada di rumah, jangan keluar atau terima tamu yang tak dikenal. Kamu hanya boleh membukakan pintu kalau yang datang itu oma atau papa.
Selainnya kamu tidak boleh. Mengerti Ara, ucap Dewa memperingatkan. Mengerti Mas, jawan Ara patuh.